Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait ujian tengah semester, yaitu mata kuliah perancangan kota, program studi S1 Arsitektur jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Safril Arya Juba dengan NIM 551421045, kelas A Arsitektur angkatan 2021. Langsung saja. eh, Identifikasi elemen rancangan kota. Land use tata guna lahan. Di sini saya mengambil perumahan Gria Tunas Mandiri. Berikut rute menuju lokasinya. Perumahan Gria Tunas Mandiri Dulomo, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo digunakan sebagai fungsi utama tata guna lahan perumahan warga atau masyarakat Dulomo. Yang dimana lokasi perumahan tersebut relatif cukup padat. Selain sebagai perumahan, warga juga terdapat perdagangan dan jasa serta kegiatan pendidikan seperti SD pada sekitar perumahan ini. Dengan keadaan kondisi sekitar permukiman terdapat beberapa bangunan seperti permukiman dan pertokoan yang jarak tempuhnya semua kurang dari 1 kilometer. Selanjutnya yaitu bentuk dan bangunan massa. Saya eh, tidak jauh mengambil dari perumahan Gria Tunas Mandiri, yaitu Perum Gria Dulomo Indah yang terletak di Jalan Dulomo Indah, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Pada bangunan ini memiliki bentuk bangunan yang sama rata dan berbentuk dengan bangunan di dalam lingkungannya. Karena pada umumnya yaitu bangunannya lebih banyak bermassa banyak dengan tinggi yang rata sama. Lokasi ini dapat ditempuh dekat dari lokasi yang masih memiliki kondisi bagus dengan lingkungan yang nyaman dan bersih serta persawahan yang hijau dan berdekatan lagi dengan jalan raya utama menuju kota. Selanjutnya yaitu identifikasi elemen rancang kota, sirkulasi dan parkir. Saya mengambil di Tiara Waterpark. Sirkulasi pada lokasi ini berlangsung untuk berbagai jenis kendaraan yang cukup bagus untuk sirkulasi dan parkir. Namun jalan masuk untuk ke lokasi ini cukup kecil untuk dilalui kendaraan roda 4 serta tidak adanya sirkulasi pejalan kaki. Untuk open space atau ruang terbuka, saya mengambil di lahan di Jalan Rusli Datau. Untuk ruang terbuka, ini adalah area tanah yang tidak terbangun dan tidak tertutup oleh struktur bangunan. Ini bisa mencakup berbagai jenis lahan, mulai dari taman, kota, area pertanian, hingga hutan dan lahan konservasi. Selanjutnya, identifikasi elemen rancang kota pada pedestrian ways. Di sini saya mengidentifikasi di Jalan Andalas yang banyak dimanfaatkan sebagai sirkulasi pejalan kaki dengan ukuran 2-3 meter. Serta pedestrian ini memiliki tempat duduk sebagai tempat peristirahatan bagi pengendara yang ingin beristirahat. Pada pedestrian ways di sini cukup ramai pengunjung, apalagi pada malam hari. Terus untuk activity support, saya mengambil pada ruang terbuka hijau atau RTH Kota Tengah. Di sini fungsi bangunan dan kegiatan yang memperkuat mendukung ruang publik suatu kawasan karena antara aktivitas kegiatan dan ruang fisik selalu saling melengkapi satu sama lain, yaitu pada RTH Kota Tengah ini. Untuk identifikasi elemen rancang kota, di sini saya mengidentifikasi pada Jalan Andalas. Di sini siklus dalam perancangan kota merujuk pada perancangan dan penempatan tanda atau penunjuk yang bertujuan untuk membantu navigasi, memberikan informasi dan meningkatkan keselamatan di lingkungan perkotaan.
yang sangat penting dalam memandu warga lokal, pengunjung, dan pengedar. Untuk preservation, saya tidak jauh mengambil dari lokasi pertama pada Perum Tunas Mandiri, yaitu Sentris Homestay, adalah keseluruhan proses dan kerja dalam rangka perlindungan arsip terhadap kerusakan atau unsur perusak restorasi perbaikan bagian untuk peningkatan nilai lahan, peningkatan lingkungan, dan menghindari pengalihan bentuk dan fungsi aspek komersial. Terus di sini pada analisis elemen persoalan ruang publik dalam perencanaan kota, land use pada land use tata guna lahan, persoalannya tidak ada gapura atau penunjuk gerbang untuk bermain. Kurangnya tempat pembuangan sampah sehingga sampah-sampah menjadi berserakan. Terus sirkulasi dan parkir, persoalan atau permasalahan, tidak ada parkiran khusus sehingga tidak teraturnya kendaraan terparkir. Akses masuk ke parkiran kecil, untuk open space, permasalahan atau persoalan masih kurangnya akan fasilitas umum dalam dalam ruang terbuka. Terus luas lahan pada ruang terbuka ini masih kurang. Untuk pedestrian waste, kurangnya tempat pembuangan sampah sehingga sampah terkadang berserakan. Parkir parkir yang berhadapan langsung dengan jalan utama terkadang menyebabkan kemacetan yang parah. Solusi dalam persoalan ruang publik terkait perencanaan kota tadi, untuk solusi pada land use tata guna lahan, memperbaiki Gapro sebagai penilai perumahan tersebut. Terus tempat sampah menjadi satu solusi untuk sampah-sampah yang berserakan di sekitar sehingga eh, solusi untuk land use ini dapat menambahkan tempat sampah agar tidak berserakan pada daerah land use. Untuk open space, solusi dalam persoalan ini melengkapi fasilitas umum seperti tempat duduk, tempat sampah, dan lampu jalan dan lain-lain. Terus melakukan pelebaran pada lahan open space ini. Selanjutnya yaitu sirkulasi dan parkir. Solusi dan dalam persoalan memperluas area jalan parkiran sehingga memungkinkan untuk pengendara yang lewat dan membuat parkiran khusus agar kiranya para pemarkir jelas dan rapi untuk mengatur kendaraan. Yang terakhir yaitu solusi dalam pedestrian waste, yaitu pemasangan tempat sampah untuk solusi jika terdapat sampah di sekitar lingkungan. Terus memarkir kendaraan mengikuti garis jalan yang sudah dibuatkan untuk area parkir jalan. Selanjutnya yaitu tabel penyusunan kriteria pemilihan lokasi, yaitu kriteria umum. Di sini saya mengambil jalan Prof. Dr. Habibie Yasin, yaitu pada alternatif 4. Untuk kesesuaian tata guna lahan, eh, rubrik penilaian saya untuk kesesuaian tata guna lahan yaitu 100 serta 20. Eh, Kawasan diperuntukkan sebagai area perdagangan dan jasa. Keterangan semuanya sudah memenuhi kriteria peruntukan tata guna lahan. Untuk kedekatan dengan fungsi strategis dan pencapaian aksibilitas yang baik, untuk rubrik penilaiannya 75 sama 15. Kawasan berdekatan dengan rumah sakit, area perdagangan, sekolah, perkantoran, dan lain-lain. Untuk ketersediaan infrastruktur yang baik, penilaiannya 75 per 11,25. Kawasan memenuhi ketersediaan infrastruktur kota yang ada. Selanjutnya yaitu tabel penyusunan kriteria pemilihan lokasi, kriteria khusus. Untuk potensi ekonomi yang tinggi, rubrik penilaian 75 per 11,25. Kawasan diperuntukkan sebagai jasa perdagangan sehingga mudah untuk menstabilkan ekonomi masyarakat. Untuk selubung bangunan,
memiliki kepadatan penduduk yang lumayan karena berada di kawasan perkantoran dan juga pemukiman warga, namun masih terdapat beberapa lahan kosong. Rubrik, rubrik penilaiannya 25/2,5. Tiga, transportasi pada Jalan Prof. Dr. Habib Yasin sini kurang memenuhi karena bersebelahan dengan sirkulasi kendaraan umum. Untuk rubrik penilaiannya 25,25. Kualitas lingkungannya juga rendah. Untuk nomor 4, untuk kualitas lingkungannya cukup memenuhi karena terdapat perkantoran dan juga permukiman. Untuk rubrik penilaian 50/5. Berikut alternatif 4 pada lokasi Jalan Prof. Dr. Habib Yasin, luas site 4,59 hektar. Berikut untuk batasan site, bagian utara, untuk bagian timur, bagian barat, terus selatan. Untuk aksesibilitas, pada kawasan ini terdapat beberapa yang memadai dan juga kurang memadai, seperti jalan raya utama berada pada bagian selatan dan juga bagian utara, dikarenakan jalan sudah cukup lebar, sedangkan yang kurang memadai pada bagian timur dan barat, dikarenakan pada bagian tersebut memiliki aksesibilitas yang sempit sehingga rawan dan dapat mudah terjadinya kemacetan. Untuk klimatologi, perkiraan hujan bulan ini sedang 85 sampai 115%. Sumber dari BMKG Gorontalo ID. Perkiraan suhu bulan ini 23 sampai 271 Celcius. Sumber dari BMKG Gorontalo ID. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kecap kita stop. Sudah kita stop. Itu stop sudah stop. Kan ini stop ini atau mana? Pause itu. Pause ini. Oh, recording.